Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita. Teman-teman pasti pernah membaca cerita ya. Nah, dalam sebuah cerita pasti ditemukan unsur intrinsik cerita. Apakah teman-teman tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Nah, unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Unsur intrinsik itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama tema, kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang kelima amanat. Unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar yang membangun sebuah cerita. Nah, tema menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sebuah cerita. Bisa dikatakan, tema ini adalah gagasan pokok yang ingin digambarkan oleh penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Unsur intrinsik cerita yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Teman-teman pasti dalam membaca cerita pernah menemukan nama-nama orang ataupun nama-nama hewan atau jenis-jenis hewan, jika itu cerita fabel. Nah, nama-nama tersebut merupakan tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh disebut juga pelaku dalam cerita. Dalam setiap tokoh mempunyai watak atau sifatnya masing-masing. Ini disebut sebagai penokohan. Nah, berdasarkan penokohannya, tokoh ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis yang memiliki watak atau sifat yang baik, sedangkan yang kedua, tokoh antagonis yang memiliki watak atau sifat yang kurang baik atau lawan dari tokoh protagonis. Unsur intrinsik cerita yang ketiga adalah alur. Alur disebut juga plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut yang menggambarkan jalan cerita. Alur juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjalin dengan seksama dan diyakini mampu menggerakkan jalan cerita melalui berbagai permasalahan hingga menemukan penyelesaian. Nah, dalam sebuah alur cerita ada dua jenis alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju biasanya ditandai dengan cerita dimulai secara teratur dari awal sampai akhir, sedangkan alur mundur jalan ceritanya dimulai dari peristiwa akhir menuju ke awal, atau biasanya menceritakan kejadian atau peristiwa di masa lalu terlebih dahulu, baru kemudian di masa sekarang. Unsur intrinsik cerita yang keempat yaitu latar. Latar sering juga disebut sebagai setting. Nah, dalam sebuah cerita biasanya memuat latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita. Bisa seperti sekolah, hutan, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu latar waktu, yakni waktu terjadinya cerita. Contohnya di pagi hari, saat ujian tiba, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, latar suasana, yaitu suasana yang terjadi dalam cerita. Biasanya ceritanya menyenangkan, menegangkan, ataupun sedih. Unsur intrinsik cerita yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau pembelajaran yang dapat kita ambil setelah membaca cerita. Amanat ini biasanya tidak tertulis secara langsung, namun ada juga beberapa cerita yang menuliskan amanat cerita di bagian bawah cerita.
Nah, teman-teman, itu dia pembelajaran kita kali ini mengenai unsur intrinsik cerita. Semoga kalian lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Maka, mari kita tingkatkan literasi dengan rajin membaca. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.